Alamin. Yang saya hormati Koprodi di S1 Agribisnis, ini Pak Lutfi yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Ya. Kemudian dari ada Bu Dewanti ya, mungkin dosen dari Sosial Pertanian, dan juga Bapak Ibu sekalian dapat hadir pada kesempatan ini. Adanya mahasiswa yang telah dapat hadir kesempatan ini dan juga mahasiswa ini yang sudah lebih dulu nih para senior ya, kepada Mas Jaki ya, Mas Imam, Mas Aros, Mas Eni yang sedang bekerja ya, sedang bekerja di lapang ya. Halo, tadi soalnya kok di unmute ya? Iya Pak, maaf Pak, kepencet tadi Pak. Oh iya, saya sampai mana tadi? Awal unmute ini. Mute-nya tadi di mana saya? Oke ya, jadi gimana Mas Imam nih, Mas Imam, Mas Jaki, Mas Aros, Mas Enen sedang di ini ya lahan ya? Iya Pak, Mas Ainun sedang bekerja di lahan Pak. Sedang di lahan ya? Ini sehat semuanya? Ini sudah hampir lama ya kita Alhamdulillah nggak sehat. ketemu nih. Ya, oke ya. Ini Mas Aros, gimana Mas Aros? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Ada salam dari Pak Koprodi Agrotek ya. Kemarin saya sempat ketemu. Mas Jaki gimana? Sehat Mas Jaki? Ya, Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Oke, baik. Ya, ini juga nanti kita menunggu yang lain ya. Ini nanti saya sampaikan juga ya bahwa untuk program magang dari Indonesia dari Fakultas Pertanian UNSUD ke Yuntek ya, International University of Science and Technology Taiwan dan Yidon Enterprise ini sudah berjalan sejak tahun lalu ya. Tahun lalu ini pada saat itu ada 4 mahasiswa dari Fakultas Pertanian yang hadir pada kesempatan yang sudah magang ya sampai saat ini. Kita kemarin bulan September ya kalau nggak salah ya, bulan September sudah pergi ya, sekarang sedang sudah bulan Maret ya, dan ini eh, triparti ini ya antara Universitas di Indonesia, Universitas di Taiwan sama di perusahaan atau industri ini hanya kita ya dari UNSUD yang melakukannya ya. Jadi dari universitas lain ya, sebenarnya saya juga ngomong dengan bicara dari Berwijaya ya, kemudian dari UGM mereka belum pernah melakukan ini nih. Ya, jadi ini baru kita pertama kali yang melakukannya ya, karena regulasi-regulasi ya. Tapi kemudian kita dibantu oleh Yuntek ya, yang akhirnya kita bisa berhasil. Jadi memang eh, pertama kali juga ya, nggak hanya bagi UNSUD, tapi juga bagi universitas di Indonesia nih, ya, untuk melakukan triparti atau magang kerjasama universitas di Indonesia, universitas di Taiwan, dan juga dari perusahaan beras ya. Nah ini baik, dan saya juga informasikan ya bahwa Yidon Enterprise ini adalah perusahaan beras terbesar se-Taiwan ya. Jadi kalau dari barat ke selatan ya, kalau ngomong tentang Yidon mereka tahu itu, karena mereka sudah apa namanya memproduksi beras yang mereka kirim ke antara Taiwan juga ke luar negeri ya. Nanti Mas dari mahasiswa nih yang magang nanti bisa silakan kami lanjut. Ini saya akan share screen ya, share screen. Baik, bisa kelihatan ya? Sudah Pak. Baik, bisa kelihatan. Ini sesi magang di Taiwan ya. Ini saya akan mempresentasikan apa yang kita sudah bicarakan dengan mereka ya, dengan pihak Taiwan ya. Kebetulan pada saya itu bulan Juli apa Juni ya, saya ke Taiwan ya. Juni 2023 saya ke Taiwan nggak sampai 24 jam ya, hanya untuk rapat mengenai ini nih. Jadi karena saat itu ya itu dari presidennya datang ya, dari presidennya di Idon, kemudian dari Dean of College of Future juga bisa hadir ya.
Jadi saat itu kita hanya bicarakan mengenai tentang sosialisasi magang ini nih. Jadi memang hal-hal yang sangat penting saya di Indonesia harus datang pada saat itu. Nah, itu yang kita hasilkan adalah nanti saya akan berikan sesuai dengan apa yang kita sudah bicarakan ya. Jadi ini yang nantinya ya akan menjadi pertimbangan dari mahasiswa ya. Jadi UNSUD will send male students to UNTEC for 1 year academic year ya. Jadi sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama ya. UNSUD akan mengirimkan mahasiswa ya. Jadi mahasiswa ya pria ke UNTEC untuk 1 academic year ya, on academic year. Nah, jadi ini permintaan dari perusahaan dari Fakultas Pertanian hanya mengirimkan mahasiswa pria untuk sebagai peserta magang di sana. Ya. Untuk 1 academic year berarti untuk ya 2 semester kurang ya. Kemudian the students will take courses in internship in the College of Future ya. Jadi karena kita adalah triparty ya, jadi mahasiswa magang di sana itu akan ada namanya courses di College of Future, namanya adalah internship ya. Jadi itu akan didaftarkan ya. Makanya mahasiswa magang nantinya yang akan lolos seleksi akan harus mendaftar di sistem UNTEC ya, karena akan terdaftar sebagai mahasiswa. Nah, sebagai itu mahasiswa sebagai apa? Yaitu mereka akan mengikuti courses-nya apa? Internship ya di College of Future. Dan juga menyelesaikan internship di Don Enterprise Ltd ya. Jadi the courses will be recognized by UNSUD. Nah, ini yang menjadi penyetaraan ya. Jadi apa yang sudah Anda lakukan di sana ya setarakan dengan matematika yang akan ada di Fakultas Pertanian sesuai dengan prodi-nya ya. Itu akan disetarakan oleh UNSUD, dalam hal ini adalah Fakultas Pertanian dan ini adalah program studinya. Kemudian the tuition and admission fee will be waived in UNTEC ya. Jadi mahasiswa magang itu tidak perlu membayar tuition fee atau administrasi lainnya di UNTEC ya. Jadi inilah bagian dari kerjasama ini. Jadi kalau kalian misalnya nggak ada kerjasama ini, ya kalian harus bayar, gitu kan, di UNTEC dan lumayan ya. Tapi karena kita adalah di bawah kerjasama, jadi ini mahasiswa nggak perlu membayar tuition fee. Ya. Kemudian UNTEC is responsible for supervising students interning during the internship program in YIDON ya. Nah, ini yang juga saya selama ini koordinasi dengan mahasiswa dengan dosen-dosen di UNTEC ya, karena memang porsinya adalah ya, kalau mahasiswa kita di sana itu adalah responsible dari UNTEC. Akan ada dosen yang untuk dosen UNTEC yang akan supervising ya. Kemudian kalau dari UNTEC ke sini ya, ini nanti akan ada mahasiswa UNTEC ya yang datang ke UNSUD ya. Lumayan nih ada 25 mahasiswa ya nanti bulan Juli nanti saya akan bertanggung jawab untuk supervising mereka. Nah, itu jadi seperti itu. Jadi kalau mahasiswa Fakultas Pertanian ke sana nanti akan di supervising oleh UNTEC. Kemudian students will perform the internship program in YIDON Enterprise ya for 1 academic year. Jadi itulah mereka akan lakukan tadi di UNTEC, kemudian di YIDON untuk praktikalnya. Nah, the internship hours should follow the regulation of UNTEC, Ministry of Education, and Ministry of Labor. Jadi di sana juga ada ketentuannya ya. Nanti mungkin dari teman-teman ada mahasiswa bisa jelaskan lebih lanjut ya. Jadi ini yang sudah kita sepakati bersama ya, bahwa ada ketentuan jam ya. Jam ini karena balik lagi karena kita ada 3 triparty ya, UNSUD, kemudian UNTEC sama YIDON, ini harus didaftarkan di Kementerian Tenaga Kerja ya. Ya nanti banyak paperwork yang harus didaftarkan ke mereka nih. Ya, dari Ministry of Labor. Nah, basically internship hours will be 8 hours per day ya, 5 days a week, thus the time allocation depends on the duty of company. Nah, ini sama, ini pada umumnya ya seperti ini nih, ya 8 jam per hari, 5 hari per minggu. Tapi balik lagi karena ini adalah perusahaan pertanian ya, mungkin kan tidak se-strict itu ya. Tapi mengingat bahwa ini yang menjadi suatu basisnya seperti ini ya. Seperti sekarang kan Mas Ainun sedang kerja ya. Nah, ini kan karena ada hal lain ya, beda kalau kita di perusahaan manufaktur atau apa ya yang kan sudah strict ya. Nah, kalau pertanian ini banyak sekali tergantung pada aktivitas di perusahaannya.
Jadi the regulations may subject to change ya, karena ada perubahan itu akan dibicarakan lebih lanjut pada saat magang. Nah, Udon Enterprise ini will provide several topics of. Jadi itu topiknya yang akan yang kita sudah diskusikan bersama ya. Jadi saya saja informasikan ya itu ke Presiden Lidonnya juga nanyakan apa saja yang ada di Fakultas Pertanian yang bisa masuk ke magang ini ya. Nah, ini sudah kita diskusikan bersama ya, adanya crop production ya, adanya farm business management, production management, supply chain management, marketing, quality management, and machinery production ya. Jadi ini yang ada di Yuntek yang kita sesuaikan apa yang ada di prodi-prodi di Fakultas Pertanian ya. Ya ada agroteknologi, ada agribisnis, ada pangan dan juga ada teknik pertanian. Ya, di mana nanti ini bisa masuk ke dalam aktivitas mereka gitu. Nah, the internship program will be conducted in Udon Enterprise ya, operating office ya. Jadi mereka punya beberapa site ya di Taiwan itu ya, dan ini tersebar ya, dan macam-macam ya. Waktu itu saya juga selain ke head office-nya juga ada tempat mereka yang baru ya, yang full robotics ya di sana. Nah, itu jadi mereka tersebar ya. Ada juga nggak hanya sekedar di Silio aja ya, bisa di lain tempat. Kemudian the student will receive 20,000 NTD per month as stipend ya. Jadi ini yang akan diterima oleh student. Ya, jadi ini sudah tertulis di agreement. Ya. Nah, nanti untuk penyalurannya akan melalui Yuntek. Ya, including one meal and housing ya. Jadi mungkin waktu itu sempat nanti bisa di testimoni ya, gimana kita waktu itu mencari untuk apartemennya, membersihkan apartemen ya. Dan ya karena kita juga baru pertama kali ya, jadi banyak hal-hal yang memang kita persiapkan ya. Terus selanjutnya untuk cohort selanjutnya untuk ADD yang selanjutnya akan ikut ini magang mungkin lebih enak ya karena sudah lebih established ya untuk sistemnya, kemudian bagaimana pekerjaannya. Memang yang pertama memang selalu leader ya. Jadi ini saya juga mohon maaf ya karena mungkin banyak hal yang kita harus lakukan di awal ya untuk yang mahasiswa 4 ini ya. Nah, ini yang didapatkan adalah one meal and housing ya. Jadi dapatkan ini makan siang dan juga untuk apartemen ya. Jadi ini disiapkan. Mungkin di magang lain ya ini harus tidak termasuk ini nih ya. Bisa juga tidak ada stipend, bisa ada dan housing ya untuk yang magang lain. Tapi memang saat itu saya bilang ya itu apa namanya ini harus bagian dari suatu magang ya. Bahwa harus dipersiapkan untuk mahasiswa ya agar mereka dapat bisa melakukan magang dengan nyaman gitu ya. Jadi harus ada meal housing dan juga ada stipendnya. Yuntek, Udon Enterprise and Institute support the primary objective of fostering international collaborations ya. Jadi kita sama-sama mau ya itulah bersama-sama ya. Karena harus koordinasi, kolaborasi ya. Students exchange and internship ya among national Yuntek, Udon dan juga Universitas Jenderal Sudirman. Nah, untuk time schedule-nya ya. Nah, ini jadi session of program itu 16 Maret ya, 2024 ini sekarang ya. Selection of the internship ini 21 Maret ini nanti minggu depan ya. Jadi nanti kita akan informasikan lebih lanjut ya. Terus registration of student Yuntek ini tanggal 28 Maret nih. Jadi diharapkan nanti saat ini sudah ada kandidat yang lolos ya, dan mereka harus menyiapkan macam-macam berkas ya. Macam-macam berkas nanti ya lumayan juga berkasnya ya. Jadi nanti kalau kita akan bicarakan lanjut kalau sudah ada kandidat yang lolos di sini. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya untuk dokumen-dokumen di application period untuk dari 26 Februari sampai 22 April ya. Ya, jadi pertama adalah application form ya, harus ada application form nanti yang harus diisi ya. Ini nanti ya, kalau sudah ada kandidatnya, sudah lulus seleksi, ini harus persiapkan, tapi harus segera dipersiapkan ya. Kemudian ada paspor ya, kemudian certificate of enrollment,
ya. Transkrip, personal CV atau biografi, study plan, background referensi sama foto, ya. Nah, ini juga itu IELTS ini harus dipersiapkan ya dan harus memenuhi standar ya. Nah, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut ya. Standar foto ya. Jadi ada juga nanti ada yang dokumen lain seperti health ya. Health untuk yang lulus tes kesehatan ya. Nah, itu kalau sudah dapatkan kandidatnya ya, nanti akan ada sesi untuk membicarakan lebih lanjut. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya untuk sekilas mengenai magang di Taiwan seperti itu. Saya kembali lagi kepada Ibu Dewanti. Baik, terima kasih banyak Bapak Budi Darmawan, SPM SC PhD. Mungkin kita buka sesi diskusi terlebih dahulu ya Pak? Atau itu dulu Oh, dari langsung ini testimoni ya? Oke, testimoni dulu, nanti baru kita diskusi. oke, baik. Mungkin langsung kepada testimoni kepada Mas Zaki dan Mas Aros untuk memberikan testimoninya. Kami persilakan. Monggo Mas Zaki dan Mas Aros. Ya, baik, Ibu. Terima kasih. Izin saya screen ya, Bu. Oke, monggo Mas. Oke. Terima kasih atas waktunya. Baik, dari kami akan memberikan sedikit testimoni mengenai magang di yidonenterprise.co.id. Ya, selanjutnya. Oke, apa itu Yidon? Oke, mari kita perkenalan dengan profil perusahaan. Yidon Enterprise adalah perusahaan beras yang bergerak di industri pengolahan beras. Dengan produk utamanya itu adalah berasan homey atau beras kemasan kecil. Yidon Enterprise adalah perusahaan beras terbesar di Taiwan. Untuk informasi lengkapnya bisa kita lihat langsung di website resmi Yidon yaitu w.rice.com.taiwan. Selanjutnya. Ya, ini untuk persyaratan, ini berdasarkan dengan persyaratan tahun lalu. Apabila ada perubahan, mungkin nanti boleh dikoreksi oleh Bapak Ibu dari dosen sekalian. Ya, untuk persyaratan yang pertama yaitu laki-laki, kedua mahasiswa Fakultas Pertanian Angkatan 2022, terus persyaratan yang ketiga adalah IPK minimal 3,25, kemudian tidak dalam cuti akademik, bersedia melaksanakan kegiatan magang selama 2 semester atau sampai kontrak berakhir, kurang lebih 9 bulan, kemudian tidak sedang mengikuti program MBKM lain di semester 5 dan 6. Selanjutnya, mendapatkan surat izin dari orang tua atau wali dengan format bebas dan bermaterai. Kemudian sehat jasmani dan rohani, mempersiapkan biaya keberangkatan sendiri berupa paspor, visa, TOEFL ITP, tiket pesawat, tiket kereta, asuransi, dan taksi. Apabila sudah diterima dalam program magang ini, maka mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri. Selanjutnya. Mohon maaf, share screen-nya tertutup. Share screen ulang.
Bisa, kalau nggak saya presentasi juga bisa nih, saya punya file nih, Pak. Bisa nggak ini? Nggak bisa? Bisa kelihatan? Nah, ya Sudah kelihatan, Pak. kelihatan, Pak. Oh iya, baik, Ya. saya oke ini ya, saya siapkan di sini. Oke, selanjutnya ada persiapan. Apa aja sih yang harus disiapkan? Yaitu yang pertama adalah persyaratan visa residen. Persyaratan visa residen ini meliputi yang pertama paspor, kedua medical check up, ketiga yaitu TOEFL Standar Internasional atau ITP, kemudian letter of acceptance, kelima adalah kopi KTP dan KK, kemudian transkrip e-letter baru dan dalam bahasa Inggris. Kemudian ada rekening koran dalam 3 bulan terakhir dengan saldo di mengendap minimal sebesar 50 juta rupiah. Kemudian setelah tiba di Taiwan, yang harus kita persiapkan yaitu adalah pembuatan IRC. IRC sendiri adalah semacam perizinan untuk bekerja full time di Taiwan. Kemudian yang kedua adalah pembelian SIM card Taiwan. Ketiga adalah pembuatan asuransi dan yang terakhir adalah pembuatan rekening bank Taiwan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aros. Baik, sebelumnya selanjutnya ini adalah fasilitas, yaitu contoh fasilitas ini ada 2 kamar dormitory yang berukuran besar, contohnya seperti ini. Lalu kelengkapan tiap dorm sendiri itu ada contohnya 1 lemari pakaian berukuran besar, terus ada 1 kulkas, televisi, terus 2 kasur tidur dengan ranjang, sudah dilengkapi dengan air conditioner juga, kamar mandi per kamar dengan ada pemanas elektriknya, dan sudah termasuk biaya listrik dan air. Lalu fasilitas lain-lainnya yaitu seperti dormitory itu dekat dengan taman olahraga sekitar, lalu sudah diberikan juga 2 set alat masak, lalu dekat-dekat dengan pusat pembelanjaan juga, lalu juga difasilitasi dengan sepeda. Lalu fasilitas lainnya yaitu diberikan makan siang setiap jam 12 siang, lalu ada mendapatkan peluang uang tambahan, lalu ada air mineral juga yang bisa diisi ulang, lalu mendapatkan kaos kerja ofisial dari perusahaan. Ya, untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Imam untuk kegiatan lahannya. Baik, untuk kegiatan di lahan itu kita baru melaksanakan beberapa kegiatan. Contohnya yang pertama itu ketika penanaman itu kita menyiapkan tray semai. Karena penggunaan mesin di lahan untuk penanaman, maka kita juga harus menyiapkan tray semai untuk mesin tersebut begitu. Kemudian yang kedua ada penyemprotan pupuk organik. Nah, penyemprotan pupuk organik ini juga menggunakan mesin motor begitu. Ini untuk penyemprotan pupuk organik supaya lebih efisien dan lebih cepat karena luas lahannya itu sekitar 17 hektar dan terbagi dalam 32 petak. Untuk selanjutnya ada controlling irigasi sawah. Nah, ini kita buka tutup jalur masuk air begitu. Kemudian kegiatan pabrik heirloom. Kenapa kegiatan pabrik heirloom? Karena pabrik perusahaan Sanho tidak hanya satu. Dan saat pertama kali datang kami bekerja di pabrik yang berada di Erlun. Yang pertama itu ada pengemasan beras. Nah, ini pengemasan beras ini juga bermacam-macam, mulai dari 600 gram sampai 30 kilo atau karung gitu. Kemudian ada maintenance mesin. Maintenance mesin ini maintenance mesin untuk pengeringan beras.
pengeringan beras ini dilakukan setelah adanya panen raya gitu di Taiwan. Kemudian yang ketiganya ada pengeringan gabah. Pengeringan gabah ini dilakukan setelah maintenance mesin, begitu. Untuk selanjutnya ada kegiatan pabrik di Taunan akan dijelaskan oleh Mas Aros. Ya, untuk kegiatan pabrik di Daunan sendiri itu meliputi ada pengoperasian mesin grading. Nah, itu mesin grading itu ketika panen sudah dilakukan, lalu gabah telah dimasukkan ke dalam lumbung, maka itu akan dilakukan sortasi terlebih dahulu, yaitu grading untuk memisahkan gabah dan residu-residu yang ikut terbawa setelah pemanenan. Lalu ada maintenance juga, yaitu untuk mengecek mesin-mesin mana saja yang mengalami kemacetan atau mengalami yang harus dibenarkan. Lalu selanjutnya itu ada pengeringan gabah, dan pengeringan gabah ini sendiri itu meliputi tungku 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 utama dan pengoperasian dengan menggunakan main panel, dan itu sudah otomatis menyala, jadi tinggal dioperasikan secara otomatis. Lalu selanjutnya itu ada benefit. Benefitnya sendiri itu yang paling pokok utama yaitu gaji sebesar 20.000 NTD. Lalu ada pengalaman kerja di luar negeri, lalu seperti sertifikat magang dari perusahaan, lalu ada bimbingan langsung dari Profesor Yuntek, terus mendapatkan fasilitas kampus juga di kampus utama yaitu di kampus Yuntek, lalu mendapat relasi internasional antara Unsud dan Yuntek University, lalu ada juga untuk peluang kuliah untuk melanjutkan kuliah S2 di Yuntek University itu sendiri. Lalu kenapa harus Taiwan? Itu yang pertama, industri teknologi yang ada di Taiwan itu sudah maju. Lalu yang kedua itu pengalaman kerja internasional. Lalu yang ketiga itu pengalaman hidup yang tidak terlupakan dikarenakan banyak hal-hal yang baru yang kami pelajari selama di sini, selama di luar negeri ini. Lalu yang keempat pasti gajinya untuk itu bisa 5 kali UMR contoh di Purwokerto. Lalu untuk biaya hidup lumayan terjangkau di sini, tidak terlalu mahal dan ya tidak terlalu murah, standar-standar. Lalu yang berikutnya itu terdapat juga tempat-tempat wisata di sekitar kota, dan juga tidak wajib juga untuk bisa berbahasa Taiwan atau Mandarin tradisional. Jadi bisa menggunakan Google Translate. Nah, ini dia contoh testimoni dari teman-teman saya. Yang pertama ini ada teman saya, Mas Ainun Najib. Itu senang bisa berproses di sini. Banyak sekali hal baru yang saya pelajari dan saya dapatkan. Pengalaman paling berharga di hidup saya. Lalu selanjutnya di bawahnya ada saya sendiri. Itu saya sangat bersyukur bisa mengikuti magang di sini karena banyak hal-hal yang baru yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Dan sebuah pengalaman yang tidak akan terlupakan. Nah, selanjutnya ada testimoni dari saya sendiri, yaitu thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, guide me beyond an internship, enriching not just my skill but also my soul. This journey emphasizes the blessing of fight and perseverance. Kemudian dari Imam, itu testimoninya ada seru magang ini menjadi pengalaman saya akan terlupakan. Selain mendapatkan ilmunya, mendapatkan banyak kenal pula.
Ya, selanjutnya ada video mengenai keseruan kita dan kegiatan apa saja yang dilakukan ketika MBKM Yudon Enterprise di batch pertama ini. Videonya akan di-share oleh teman saya yaitu Imam Subuhi. Ada suaranya nggak, Mam? Harusnya ada suaranya, Pak. Iya, nggak masuk kayak. Itu kali settingannya ya? Atau mungkin bisa dijelaskan per video apa nih kira-kira? Per video aja dulu. Ya, ini adalah kegiatan kerja ketika di lahan sama di pabrik. Ini Mas Ainun sedang memotong rumput, dan ini saya sedang cutting beras. Oke, itu adalah beberapa cuplikan kegiatan kerja. Selanjutnya, ya ini beberapa kegiatan kita di luar kerja. Ya, ini ya, begitu kira-kira teman-teman. Cukup Bapak. Cukup ya? Iya Pak. Oke. Ini sudah terakhir ya, sudah terakhir presentasi nih. Baik, terima kasih atas presentasinya. Saya kembalikan lagi kepada Bu Dewanti. Baik, terima kasih Pak Budi, Mas Aros, Mas Imam, dan Mas Zaki ya atas presentasinya nih. Menarik sekali ya. Kalau misalnya saya mahasiswa kayaknya pengen ikutan deh. Mungkin buat teman-teman yang join nih bisa penasaran atau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan magang di Taiwan ini. Monggo kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Yang raise hand siapa nih? Mbak Siti Kholiso, monggo. Betul, Bu. Ya, Bu, terima kasih atas kesempatannya ya, Bu. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Waliso dari program studi S1 Agribisnis Angkatan 2022. Saya ingin bertanya, Bu, kenapa ya, Bu, untuk magang di Taiwan itu cuma bisa buat cowok? Begitu saja, Bu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Kholiso. Mungkin ada pertanyaan lain? Kita kumpulkan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Monggo, yang mau bertanya. Atau mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain ingin bertanya, kami persilahkan kepada Pak Budi dan teman-teman untuk menjelaskan terkait dengan kenapa hanya lelaki saja yang diperkenankan untuk mengikuti magang ini. Baik, terima kasih ini Mbak Halisa ya. Jadi ini juga yang saya pertanyakan Mbak Halisa waktu rapat bulan Juni 2023. Ya, saya dengan Presiden dari IDON, terus saya juga dengan Dean of College of Chair ya,
Jadi ini permintaan khusus memang dari presiden ya. Saya bilang loh ini kan eh, ya maksudnya kita juga kan tidak khusus ke laki-laki ya di Fakultas Pertanian, ya kita juga bisa bekerja semua sebenarnya kan sama ya. Karena di Fakultas Pertanian pemberian materinya pun sama ya. Wanita pun bekerja juga di sawah seperti itu. Tapi memang ada pertimbangan khusus dari IDON ya. Pertama adalah karena menurut dari presidennya adalah pertama pengurusan eh, akomodasi ya. Akomodasi ini yang menjadi pertimbangan mereka ya. Kemudian masalah ini kan bukan masalah sebenarnya tentang isu tentang mereka kan menyediakan satu room gitu ya, satu room dan satu apartemen yang bersama-sama ya. Nah, ini karena hubungannya dengan legal di sana ya dengan Kementerian untuk Labor ini tidak diperbolehkan adanya yang berdekatan itu untuk perempuan dan laki-laki. Jadi mereka mengikuti peraturan dari Kementerian Labor ya agar nanti apa namanya aktivitas terutama aktivitas pribadi tidak boleh dicampurkan seperti itu. Jadi itu memang sudah saya tanyakan juga ya ke Presiden dari IDON. Jawabannya seperti itu ya. Jadi sampai saat ini yang bisa dilakukan ya adalah bukan karena pekerjaan luarnya, tapi karena tadi aturan dari Departemen of Labor ya khususnya bagi akomodasi ya memenuhi dari standar yang mereka sediakan di Taiwan gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Holiso untuk pertanyaannya tadi. Monggo Mbak Holiso, apakah ada tanggapan? Sebenarnya terima kasih ya Bapak atas pertanyaannya. Ya paling jadi sedih sih Bu karena nggak bisa ikut. Ya, saya ngerti Mbak Alisa ya. Makanya saya waktu itu mengakomodasi itu. Masih, kalau ini kan banyak sekali mahasiswa juga yang ikut ya. Tapi ya memang sudah peraturannya dari kementerian ya, ingat tadi ya, untuk terutama masa untuk ini ya akomodasi. Jadi mereka perusahaan mengikuti peraturan tersebut. Ya bukan karena akan ke lapangan atau keluarnya enggak seperti itu. Kan juga bisa lihat ya di mungkin Mas Zaki atau Mas Imam, Mas Arul bisa jelaskan ya di luar pun banyak perempuan yang bekerja di field ya, itu bukan menjadi masalah tapi pada saat ini ya pengurusannya, ya. Dan mungkin nanti ya Pak, kalau ini sudah berjalan bagus ya, karena kita kan juga untuk MOA-nya ya, Memorandum Understand Agreement ini kita 5 tahun ya. Kalau sudah berjalan nanti baru saya omongkan lagi. Saya omongkan lagi, ya tapi mungkin bukan Mbak Elisa nanti yang ini ya. Ini kita akan rapat lagi ya. Makanya ini memang diperlukan kerjasama juga dari mahasiswa magang agar semua berjalan dengan baik ya. Karena kan selalu dievaluasi nanti untuk kerjasama ini. Ya, nanti kita baru saya informasikan lagi untuk selanjutnya yaitu male dan female ya. Tapi untuk saat ini memang mereka permintaan khusus dari mereka adalah hanya male saja. Gitu Mbak Arsa. Baik Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Holiso. Semangat ya, saya juga sebenarnya kepengen, tapi ini khusus untuk mahasiswa dan laki-laki. Oke, mungkin selanjutnya ada raise hand dari Mas Muhammad Rifki Andera. Monggo kepada Mas Muhammad Rifki, dipersilakan untuk menanyakan. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Andera dengan NIM A1C022093 dari Program Studi Teknik Pertanian. Saya izin bertanya terkait magang yang di Taiwan ini. Sepaham saya tuh magang tuh hanya 1 semester dan kenapa di Taiwan ini 2 semester. Nah, pastinya dari magang ini ada yang namanya konversi SKS-nya. Nah, dari Mas Zaki, kemudian Mas Imam dan Mas Aros nih, berapa ya SKS yang dikonversi dari magang di Taiwan ini? Kemudian satu pertanyaan lagi yaitu terkait biaya keberangkatan kan ditanggung sendiri ya, dimulai dari apa ya? Kalau nggak salah tuh tadi ada paspor, visa, tiket pesawat, asuransi, tiket kereta, dan lain-lain. Nah, mungkin boleh disebutkan terkait berapa biaya pembuatan paspor, kemudian visa, dan tiket pesawat, sehingga kami di sini yang mungkin
berkeinginan untuk magang di Taiwan ini mempunyai persiapan gitu, diskusi dengan keluarga terlebih dahulu. Mungkin itu aja pertanyaannya. Sekian, terima kasih. Sebelumnya ini Mbak Bu Dewanti, ini ya jadi mungkin nanti ya kita akan kalau seleksi ya akan ada dari pihak lain yang akan hadir ya. Kita akan Zoom lagi. Nah ini dibiasakan ya nanti untuk yang pertama ini adalah harus open kamera ya, karena mereka akan selalu ini ya. Ini nanti Mas Iman bisa menjelaskan ya, bahwa di sana ya ini hal yang sangat sensitif nih ya, sangat sensitif kalau apalagi kalau berbicara ya di depan Zoom ini tidak open kamera akan berbeda ya, ada perspektif yang berbeda nih. Bisa saya lihat nih Mas Rifki, bisa di open kamera Mas Rifki seperti apa nih? Dari mana Mas Rifki? Dari program studi teknik pertanian. Teknik pertanian ya? Iya. Oke, teknik pertanian. Baik, teknik pertanian. Jadi tadi sudah ditanyakan ya mengenai itu ya, nanti disampaikan bisa sama mungkin dari Koprodi ya, Pak Lutfi ya. Nanti bisa turut menjawab mengenai untuk yang konversi ya. Kemudian nanti dari Mas Aros, Mas Imam, dan Mas Zaki juga menjelaskan, karena ini ada dua ya. Ini sekarang ini adalah dari program studi agroteknologi dan juga dari agribisnis ya. Seperti apa proses konversinya. Baik, seperti itu ya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Dewanti. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Untuk pertanyaan dari Mas Rifki nih ya, yang pertama, kenapa untuk magang ini ada 2 semester, padahal untuk magang biasanya itu hanya 1 semester. Kemudian untuk pengkonversian mata kuliah itu bagaimana? Dan selanjutnya untuk pembiayaan pertama kali itu ditanggung sendiri atau bagaimana? Dan kira-kira berapa sih biaya yang harus dipersiapkan untuk teman-teman yang nantinya tertarik untuk mengikuti magang? Monggo kepada mungkin Pak Budi, Pak Lutfi, dan teman-teman untuk dapat menjelaskan terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh Mas Rifki. Terima kasih. Mungkin mahasiswa yang magang dulu ya. Jadi itu kan testimoni seperti apa di sana. Kemarin itu sudah. Ya. Oke, Monggo Mas. saya izin Ya, Mas Zaki ya. berbicara terkait konversi SKS. Ya, untuk 2 semester ini kita mendapatkan konversi SKS. Untuk di semester 5, saya mendapat konversi 20 SKS ditambah PKL, totalnya adalah 23 SKS. Dan di semester 6 ini, saya mendapatkan konversi penuh, yaitu sebanyak 24 SKS. Jadi, Mas Rifki, tenang aja. Kita yang di sini magang pun tetap dapat konversi penuh, bahkan bisa sampai limit 24. Begitu. Dan untuk pembelajarannya nanti akan dilakukan secara daring. Nah, untuk saya sendiri agribisnis yaitu nanti pemaketan konversinya berdasarkan dari MBKM Prodi Agribisnis. Jadi nanti akan mengikuti dengan matkul yang ada di agribisnis yang bisa dikonversi sesuai dengan yang saya lakukan di Taiwan ini. Dan untuk yang agroteknologi juga bisa mendapatkan konversi sesuai matkul yang ada di agroteknologi yang sesuai dengan yang kita lakukan. Nah, kebetulan saya pernah magang di pabrik taunan. Di pabrik taunan ini adalah pabrik tercanggih milik Yidon Enterprise, di mana 100% pengoperasian mesinnya menggunakan sistem full artificial intelligence. Ini cocok sekali dengan Mas Rifki yang berjurusan teknik pertanian. Nanti Mas Rifki bisa mempelajari detail mengenai pengoperasian sistem di sini. Dan pastinya menurut saya ini dapat disetarakan dengan SKS. Kemudian kenapa 2 semester? Karena dalam kontrak perjanjian antara Yidon, Yuntek, dan Unsur, yaitu dari pihak Yidonnya emang mensyaratkan 2 semester. Untuk kami sendiri 2 semester tapi tidak 12 bulan, hanya 9 bulan.
Kemudian untuk biayanya yang pertama paspor. Paspor itu kebetulan kami mengurusnya di kantor imigrasi Cilacap. Untuk biaya paspor sendiri yaitu 350.000. Namun apabila Mas Rifki di Purwokerto bisa langsung ke Mall Pelayanan Publik di depan Hotel Java Heritage untuk bikin paspor di situ. Untuk tahun kami, karena pembuatan paspornya sangat mendadak, di Mall Pelayanan Publik itu antriannya sudah penuh. Akhirnya kita lari cari yang terdekat dan masih kosong slotnya yaitu di Cilacap. Untuk gambaran biaya pembuatan paspor kurang lebih 350.000 dan persyaratannya untuk detailnya Mas Rifki bisa lihat di Google karena persyaratannya sama seperti di Google. Kemudian yang kedua yaitu ada medical check up. Ya, untuk medical check up sendiri nanti kurang lebih biayanya sekitar 910.000. Itu tempatnya ada di Klinik Anur Cilacap. Kenapa di Cilacap? Kebetulan di Purwokerto sendiri, klinik yang mengurus medical check-up untuk tenaga kerja ke luar negeri belum ada. Dan yang terdekat dari Unsud yaitu di Cilacap. Ada kurang lebih 10 kegiatan di dalam medical check-up itu. Ada 9 tes dan ada 1 suntik vaksin. Yang pertama yaitu adalah tes tensi. Tensinya akan dicek terlebih dahulu apakah normal atau tidak. Kemudian akan dicek mata. Ya, seperti biasa, matanya ditutup satu dari jarak tertentu. Kemudian ada tes buta warna. Nanti akan dilakukan tes buta warna dengan mengikuti petunjuk dari dokter terkait. Kemudian ada tes urin. Tes urin ini sebelumnya dilakukan untuk mengecek kesehatan mahasiswa. Saya sarankan ketika hendak melakukan medical check up, itu perbanyak minum air putih sehingga kencing kita nantinya adalah putih. Kalau semakin bening kencing kita artinya kita semakin bagus. Nah, untuk kencing yang tidak ditoleransi adalah yang berwarna kuning pekat atau hampir merah. Itu bisa dikatakan gagal untuk tes medical check up. Kemudian yang kelima ada tes feses. Tes feses sendiri ini dilakukan di klinik dengan diberi sekitar botol untuk sampel feses kita. Nanti disediakan toilet untuk kita pup atau BAB. Dan saya sarankan juga ketika hendak melakukan medical check up, pola makan kita dijaga dengan makan makanan yang bergizi agar nanti di feses kita itu dinyatakan sehat. Kemudian mempersiapkan foto. Selanjutnya ada tes darah. Ya, darah kita akan dicek apakah punya penyakit tertentu, bawaan, atau tidak. Kemudian ada tes fisik, di mana nanti tes fisik itu adalah meliputi dari seluruh bagian dari atas sampai bawah. Jadi seperti tes fisik di kemiliteran, jadi kita di dalam ruangan, tidak berpakaian, hanya menggunakan celana dalam. Kemudian ada dokter yang mengeceknya secara fisik, entah itu dari mata, telinga, hidung, mulut, postur badan, ataukah di bawah ada penyakit sesuatu atau tidak. Saya sarankan untuk olahraga terlebih dahulu sebelum mengikuti medical check up, agar keadaan kita prima pastinya. Kan lebih baik ketika medical check up kita sehat. Kemudian ini ada yang agak krusial, yaitu ada tes ronsen paru-paru. Kenapa kita harus tes ronsen? Karena ini adalah kewajiban dari TETO. Di mana bagi teman-teman sekalian yang merokok, saya sarankan ketika hendak melakukan medical check up, mulai berhenti merokok dan mulai berkegiatan yang positif dan sehat. Misalnya jogging dan melakukan olahraga. Berhenti merokok, konsumsi makanan minuman yang bergizi. Karena gini, dari pengalaman kami, kebetulan yang tidak merokok hanya saya dan teman-teman saya merokok. Ada Aros, Ainun, dan Imam. Teman-teman saya ini berhenti merokok sekitar 3-6 bulan sebelum medical check up. Namun ada satu teman saya yang bermasalah di ronsen, yaitu Imam. Ya, kebetulan di ronsen ini Imam paru-parunya ada flek. Nah, apa yang terjadi? Kita harus tes ulang.
mau nggak mau harus tes ulang dan akan membutuhkan biaya lagi. Imam melakukan tes ulang sekitar 3 kali ya, Mam. 3 kali. Di Jakarta Imam tidak lolos, akhirnya pindah ke Cilacap, dan di tes yang terakhir, alhamdulillah lolos. Nah, itu pentingnya untuk menjaga paru-paru kita ketika tes ronsen. Karena mengingat biaya medical check-up ini lumayan ya, di Cilacap tuh 910.000 untuk sekali tes. Kemudian setelah semua tes selesai, ada tes, maksudnya suntik vaksin. Suntik vaksin ini sudah termasuk dalam biaya tersebut. Kemudian TOEFL ini sangat penting ya teman-teman, karena dari TOEFL sendiri kita harus melakukan tes TOEFL dengan berstandar internasional atau ITP. Di Purwokerto itu ada satu yang sangat rutin menangani tes TOEFL, yaitu di LT. Untuk biaya tes TOEFL-nya sendiri adalah 650.000 secara online dan 550.000 secara offline. Mengingat tes TOEFL ini sebagai persyaratan dari visa residen, maka teman-teman mempersiapkan untuk belajar bahasa Inggris, mungkin TOEFL preparation, dan segala hal. Karena tes TOEFL ini sendiri hasilnya akan keluar kurang lebih 1 bulan berikutnya. Kemudian teman-teman juga memfotokopi KTP dan KK dan meminta transkrip nilai terbaru ke Bapendik, tapi dalam versi bahasa Inggris. Misal teman-teman semester 4 berarti sampai semester 4, kalau yang baru keluar semester 3 berarti sampai semester 3. Nah, kemudian ada rekening koran. Kurang lebih 3 bulan, yaitu ada saldo mengendap sekitar 50 juta. Nah, ini waktu kami sendiri, jujur kami bermasalah dengan rekening koran karena kita semua belum ada saldo mengendap 50 juta. Solusinya apa? Yaitu kita patungan. Jadi setiap anak mengumpulkan 10 juta terlebih dahulu untuk kemudian diakumulasi, dipindahkan ke salah satu rekening kita dulu, ntar bergilir. Jadi menurut saya untuk biaya rekening koran ini tidak sepenuhnya harus kita mempersiapkan 50 juta di awal, tapi bisa diakali dengan bergiliran dan patungan 10 juta. Kemudian mempersiapkan biaya berangkatan sendiri ya. Untuk paspor sendiri, paspor kurang lebih itu biayanya 2,5 juta. Enggak, visa maksudnya, visa residen. Untuk paspor 350.000, visa kurang lebih 2,5 atau 2,4 juta. TOEFL ITP itu kalau offline 550.000, tapi kalau online 650.000. Kemudian untuk tiket pesawat yaitu 2,85 juta atau kita bisa genapkan 3 juta untuk tiket pesawat. Kemudian ada tiket kereta kurang lebih 450.000 tergantung jenis kereta yang akan kita naiki, misal dari Purwokerto ke Jakarta. Kemudian ada biaya asuransi yang harus dipenuhi kurang lebih 1.500.000. Dan ada taksi dari yang pertama taksi di Indonesia, yaitu dari stasiun Gambir ke Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian dari Taiwan, ketika sudah di Taiwan, untuk ke tempat Yuntek-nya ini, kita juga bayar taksi. Untuk biaya taksi dari Bandara Taipei ke Yuntek yaitu sekitar 2.500.000. Nah, kalau kita datang berlima, itu bisa dibagi 5. Jadi masing-masing mempersiapkan 500.000. Jadi selain itu juga kita harus mempersiapkan biaya hidup selama kurang lebih 3 bulan di sini. Nah, untuk biaya hidup kita sendiri itu bervariasi tergantung gaya hidup ya. Untuk kami rata-rata biaya hidup selama 1 bulan yaitu 2 juta. 2 juta, jadi teman-teman mempersiapkan kurang lebih 6 juta untuk biaya hidup. Oke, untuk dikatakan persiapan keseluruhan uang yang dipersiapkan, idealnya minimum adalah 15 juta atau minimum banget 20 juta. Jadi teman-teman mempersiapkan dari awal hingga akhir uang sekitar 15-20 juta. Karena nanti di Taiwan juga kita akan ada pembuatan ERC,
pembuatan IRC ini adalah agar teman-teman nantinya bisa mengambil part-time. Part-time di sini tuh lumayan, yaitu per jamnya kita bisa mendapatkan 60.000 dan satu hari kita bisa dapat 550.000 hingga 1 juta. Jadi gampang balik modalnya, kita butuh IRC itu. Kemudian adalah pembelian SIM card di Taiwan. Karena kita nanti akan berhubungan melalui internet, jadi kita harus membeli SIM card di Taiwan. Untuk biayanya sendiri 3.000 NTD atau 1,5 juta. Kemudian ada pembuatan asuransi 1,5 juta dan pembuatan rekening yaitu minimal saldo mengendap 50.000. Jadi untuk dikatakan modal idealnya sampai ke Taiwan 15 sampai 20 juta. Itu untuk udah termasuk dari awal sampai akhir dan biaya hidup kita di Taiwan. Tapi teman-teman tenang aja, kita pasti bakal balik modal karena nanti kita di sini, misal kita nih 9 bulan, kita akan mendapatkan kurang lebih 90 juta. Dan apabila teman-teman bisa overtime, itu bisa mendapatkan 100 juta lebih. Jadi untuk biaya ini, ya kita harus berusaha di awal, berkorban dulu mempersiapkan biaya itu, tapi kita yakin ada reward yang menunggu. Anggap aja kayak investasi nih, udah belajar, terus dapat pengalaman di luar negeri, sertifikat, udah dapat gaji pula, bisa disetarakan. Ya, seperti itu, Mas Rifki. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Eh, Gambaran yang diberikan cukup banyak ya, dan eh, cukup apa ya, cukuplah untuk mempertimbangkan bahwa ini tuh bisa didiskusikan sama orang tua terlebih dahulu. Apalagi tadi sempat bilang kan bahwa insya Allah dapat balik modal lagi kan, karena ada ya apa ya, ada biaya bantuan hidup sama bisa part time juga kan di Taiwan ini. Mungkin terima kasih kepada Mas Jaki atas gambarannya. Eh, Jawaban yang diberikan cukup memuaskan. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih Mas Zaki. Pada Mas Rifki sudah sangat jelas ya penjelasan dari Mas Zaki. Jadi selain kita dapat pengalaman di sana, kita juga dapat ini gaji ya istilahnya. Jadinya ya banyaklah hal-hal baik yang kita dapatkan kalau misalnya bisa lolos magang ke Taiwan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin saya sedikit menambahkan Bu Dewanti. Oh, enggak, monggo. Ya, menanggapi tadi yang ditanyakan Mas Rifki juga ya terkait dengan konversi gitu. Jadi untuk konversi ini tentunya harus dikoordinasikan kembali dengan koordinator program studi masing-masing ya gitu. Jadi karena ini disetarakan dengan kegiatan MBKM selama 2 semester gitu. Jadi minimal akan dikonversi 20 SKS. Itu minimal Mas gitu. Jadi tadi Mas Zaki menyampaikan bahwa sampai 24 SKS gitu. Ya, bisa maksimal gitu karena memang beberapa mata kuliah itu sangat relevan gitu dengan kegiatan di sana, jadi bisa dikonversikan maksimal gitu. Contohnya tadi Mas Zaki ya itu bisa sampai 24 SKS minimal seperti itu. Jadi tentunya bisa dikonversi minimal 20 SKS, dan untuk itu bisa maksimal atau tidak nanti bisa dikoordinasikan lagi dengan koordinator program studi Mas. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu Dewanti. Oke, terima kasih banyak Pak Lutfi atas tambahannya. Mungkin untuk konversi SKS memang untuk syaratnya adalah minimal 20 SKS dan bisa dimaksimalkan 24 SKS tergantung dengan bagaimana di masing-masing program studi. Gitu. Jadi memang harus didiskusikan dengan koordinator program studinya. Gitu. Mungkin Mas Rifki nanti bisa menanyakan langsung kepada koordinator program studi di teknik pertanian, ya, Mas. Kemudian ini ada yang bertanya lagi, ada yang raise hand, Mas Sebastian Indrajaya. Moga Mas Sebastian untuk dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Sebastian dari Prodi S1 Agribisnis. Izin bertanya terkait program magang ini di Taiwan.
ingin bertanya ke kakak-kakak sekalian yang sudah di sana, ketika bekerja di sana nanti, ketika magang, bahasa yang digunakan sehari-hari dalam bekerja itu menggunakan bahasa apa ya? Apakah menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Mandarin? Dan jika menggunakan bahasa Mandarin, apakah nanti ada pelatihan kembali di sana terkait Mandarin tersebut? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Sebastian. Mungkin ada yang mau ditanyakan Izin lagi? menjawab Oh iya, teman-teman semua. Ya, oke. gini Mas Sebastian. Untuk bekerja di sini, untuk bekerja sehari-hari itu menggunakan bahasa Mandarin gitu. Kalau misalnya karena nggak semua orang Taiwan itu bisa berbahasa Inggris, jadi kita harus menggunakan bahasa Mandarin atau biasanya kita menggunakan Google Translate gitu. Kalau memang uh, orang-orang Taiwan yang bekerja bersama kita itu bisa berbahasa Inggris, kita berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris begitu. Karena uh, kita harus menggunakan bahasa Mandarin, kita juga nanti lama-lama juga terbiasa gitu menggunakan bahasa Mandarin. Kita juga bakalan uh, bisa berbicara bahasa Mandarin itu sendiri. Kita juga bakalan mengerti karena mereka juga berbicara menggunakan ada tambahan bahasa isyarat begitu. Kira-kira begitu Mas Sebastian. Gimana Mas Sebastian? Apakah Eh, sudah cukup jelas? Baik, terima kasih. Berarti untuk pembelajaran bahasa Mandarinnya itu dilakukan secara otodidak ya, Mas? Tidak ada Tinggi. latihan lagi Izin seperti itu. menjaga tektok aja kita karena uh, di sini tidak ada pelatihan bahasa Mandarin, jadi memang bahasa Mandarin itu dipelajari secara otodidak dan uh, seperti kita belajar bahasa baru di sini gitu. Apa yang apa yang kita tidak ketahui sebelumnya kita bakal belajar bahasa tersebut yang baru begitu. Nanti kita juga bakalan terbiasa. Nah, untuk di kampus itu rata-rata mereka sudah bisa berbahasa Inggris gitu. Kalau memang di pabrik atau bekerja di lahan memang rata-rata orang yang bekerja lebih tua dari kita sekitar 40 tahunan sampai 50 tahun. Jadi mereka tidak mengenal bahasa Inggris dan kita juga harus bisa berkomunikasi walaupun menggunakan Google Translate begitu. Begitu Mas Sebastian, bagaimana? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, saya kira cukup, Bu. Terima kasih juga, Mas, atas jawabannya. Ya, terima kasih Mas Imam sudah menjelaskan. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Baik, dari teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi? Izin menambahkan, Bu, Oh iya, monggo. untuk bahasa Chinese, jangan khawatir teman-teman, karena dari kami berempat sendiri, jujur tidak ada yang bisa berbahasa Chinese, dan kita hanya bisa mengucapkan ting tong, yaitu tidak tahu dalam bahasa Chinese, kemudian menggunakan Google Translate. Jadi teman-teman jangan khawatir di sini, aduh nggak bisa bahasa China nanti gimana, tenang aja, kita ada teknologi namanya Google Translate, jadi bisa memanfaatkan Google Translate untuk bekerja, berkomunikasi, dan lain-lain. Dan di Taiwan sendiri, orangnya itu ramah-ramah, kita tidak perlu khawatir mengenai itu, namun yang perlu diperhatikan adalah persiapan sebelum keberangkatan, yaitu mengenai tes TOEFL. Ini perlu diperhatikan karena ini adalah sebagai persyaratan visa. Dari teman-teman diharapkan dari sekarang untuk belajar bahasa Inggris atau bisa mengikuti TOEFL preparation. Karena TOEFL ini menjadi syarat penting mutlak dalam pembuatan visa. Dan pada kami sendiri itu terkendala di TOEFL. Karena pada saat itu kita memakai TOEFL yang tidak jelas referensinya, dan itu menimbulkan masalah sendiri ketika kita sudah di Taiwan.
kita harus mengurus ulang visa kita di Taiwan. Jadi harapannya untuk teman-teman selanjutnya tidak perlu seperti kami mengurus visa 2 kali. Artinya biayanya juga double. Jadi diharapkan mempersiapkan TOEFL preparation dan tes TOEFL dengan memenuhi syarat yang sudah ditentukan dengan berstandar ITP. Di Purwokerto ada DLT, TOEFL-nya dilaksanakan di Unsut juga bisa di UPT bahasa. Untuk jelasnya mungkin nanti bisa teman-teman cari info lebih lanjut karena di Purwokerto. Ya, seperti itu Bu Dewanti. Oke, baik. Terima kasih Mas Zaki. Mungkin sedikit diinfokan ya Mas, untuk skor TOEFL-nya itu minimal berapa yang bisa sebagai syarat? Untuk skor TOEFL yang dipersyaratkan baik dari Yidon dan Yuntek yaitu sekitar 450. Berarti sekitar 450 ya minimal untuk syarat TOEFL ITP-nya. Oke, terima kasih Mas Zaki. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Terkait dengan jam kerja atau mungkin kegiatan pembagian kerjanya di sana seperti apa? Ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo. Udah nggak ada ya? Atau mungkin Mas bisa dijelaskan sedikit untuk pembagian kerja atau kegiatan di sana seperti apa gitu? Izin menjawab Bu Dewanti. Untuk pembagian kerja berdasarkan kami, ketika tiba di Taiwan, kita tuh ada masa pengenalan lingkungan, di mana kita diberikan waktu seminggu untuk mengenal lingkungan di Taiwan, lingkungan tempat kerja. Nah, sampai pertama di Taiwan, kita akan ditempatkan di daerah yang bernama Erlun. Di daerah Erlun ini kegiatan yang dilakukan adalah pemakingan beras, maintenance pabrik, dan ya hanya itu. Jadi kita hanya packing beras, berasnya pun bervariasi. Kemudian ada kegiatan maintenance pabrik. Karena kita sampai di bulan September, di mana di bulan November dan Desember adalah panen raya di Taiwan. Oleh karena itu, kita melakukan maintenance berupa mempersiapkan mesin yang akan digunakan untuk pengeringan gabah di bulan November. Jadi ketika tiba di Taiwan, yaitu kegiatan yang dilakukan di pabrik Erlun pemakingan beras. Selanjutnya, ketika panen raya di bulan November-Desember, itu ada jadwal pembagian, yaitu satu di pabrik Erlun dan satu di pabrik Taunan. Di mana di pabrik Taunan itu adalah pabrik khusus untuk pengeringan gabah. Jadi mahasiswa akan terbagi menjadi dua orang di Erlun, 2 orang di Taunan. Untuk kegiatannya ketika panen raya adalah pengeringan gabah. Karena sebagai kita tahu, Eaton Enterprise ini adalah perusahaan beras terbesar di Taiwan. Untuk penyimpanan silonya bisa mencapai kapasitas 80.000 ton gabah. Untuk di pabrik Erlun, kapasitas gabahnya 16.000 dan itu sangat besar. Namun ada yang lebih besar lagi yaitu di pabrik Taunan. Di pabrik Taunan kapasitasnya bisa mencapai 32.000 ton. Nah, ketika di masa panen raya, kita melakukan kegiatan pengeringan gabah. Tentunya mesin yang kita gunakan sudah terintegrasi artificial intelligence. Dan ini sangat modern, saya belum pernah menemukannya di Indonesia. Kemudian setelah panen raya selesai, ada masa penanaman kembali, yaitu di bulan-bulan
Februari, Maret, April, ya untuk bulan inilah penanaman. Kegiatannya akan dibagi lagi, yaitu 2 mahasiswa di pabrik Erlun dan 2 di lahan daerah Sizau. Seperti Mas Ainun sekarang ini, beliau sedang mengurus penanaman di lahan Sizau. Seperti itu Bu Dewanti gambarannya. Jadi akan ada 3 tempat, pabrik Erlun, pabrik Taunan, dan lahan Sizau. Oke, terima kasih banyak Mas Zaki atas penjelasan singkatnya ya terkait dengan kegiatan apa aja yang di sana. Dan mungkin terima kasih juga kepada Mas Imam, Mas Zaki, dan Mas Aros yang sudah memberikan penjelasan ya terkait apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk kegiatan magang di Taiwan ini, kemudian berapa biaya yang sekiranya harus dipersiapkan, dan mungkin buat teman-teman nih yang tertarik untuk mengikuti magang, mohon untuk dipersiapkan dari sekarang ya, baik itu untuk fisiknya, untuk kesiapan TOEFL-nya, dan juga jangan lupa juga untuk berkomunikasi dengan orang tua ya terkait dengan apa saja yang harus disiapkan dan kemudian apa yang memang harus menjadi persiapan bagi teman-teman ketika nanti teman-teman magang di Taiwan berapa lama dan kemudian ya segala kegiatan yang dilakukan di sana gitu. Jadi bisa untuk menjadi gambaran bagi teman-teman. Oke, selanjutnya bagi teman-teman nih ya, yang sudah mendengarkan tadi ya, cukup menarik sekali ya buat magang di Taiwan nih ya, banyak sekali benefit yang nantinya teman-teman bisa dapatkan di sana. Selain teman-teman dapat pengalaman kerja internasional, teman-teman juga mendapatkan benefit berupa uang saku, yang mana dia 5 kali lebih besar ya, 5 kali lipat dari UMR di Indonesia. Jadi cashback-nya itu lebih besar daripada uang yang kita korbankan di awal ya, Mas, ya. Oke, mungkin, di sini nanti tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Budi Darmawan terkait dengan pendaftaran. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik nanti bisa mengikuti pendaftarannya, kemudian melakukan, serangkaian tes atau serangkaian proses ya untuk kegiatan magangnya, karena memang terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kemudian nanti, untuk info lebih lanjut akan kami share terkait dengan syaratnya apa saja, kemudian untuk rincian biaya atau gambaran biaya yang harus dipersiapkan apa saja, nanti akan diinfokan lebih lanjut dan untuk agenda terdekat adalah pendaftaran di tanggal 21 Maret 2024 kalau tidak salah. Ya, oke. Jadi, mulai sekarang teman-teman yang ingin mengikuti magang nih, dipersiapkan ya, karena memang benefit-nya yang sangat banyak dan juga pengalaman yang tidak akan pernah teman-teman lupakan gitu, atau, teman-teman nih nggak akan dapat pengalaman tersebut kalau misalnya teman-teman tetap ada di Fakultas Pertanian gitu. Jadi, explore aja diri teman-teman selagi teman-teman mampu, selagi teman-teman bisa gitu, ada kesempatan ini. Mungkin untuk kegiatan sosialisasi ini dicukupkan ya, atau mungkin ada tambahan lagi dari Pak Budi atau dari Pak Lutfi? Baik, saya mungkin sedikit menambahkan Bu Dewanti. Jadi itu terima kasih ya ini atas bantuan dari teman-teman mahasiswa ya sudah dapat hadir kesempatan kali ini ya memberikan testimoni dan juga memberikan gambaran besar ya yang detail mengenai life in Taiwan ya. Karena ini kan sedikit berbeda ya. Jadi nggak perlu takut dengan bahasa ya. Saya juga ya mengalami negara yang berbeda ya, macam-macam bahasa tuh, mau bahasa Jerman, mau bahasa Polandia, mau bahasa Prancis ya. Jadi akan ada saya bisa Prancis, nggak ngerti sama sekali, tapi tetap survive ya. Setahun saya kan di Kanada setahun ya. Dan itu nggak jangan menjadi penghalang gitu ya. Jadi yang penting adalah semangat ya, semangat. Kemudian bagaimana kita bisa berkinerja. Ya, jadi memang semua ya saya ngalamin juga ya memang ada saatnya kita sedih ya awal-awal ya karena juga adaptasi ya sedih kemudian bingung stres dan macam-macam ya dan itu hal yang biasa ya apalagi kita lingkungan tapi ini kan kalian bersama-sama nih ya ada berlima ya saya sebisa bilang saya dulu sendiri ya saya dulu sendiri kan jadi bagaimana mengalaminya ya nah tapi sekarang kalian bisa bersama-sama ada 5 orang dan lebih nyaman untuk menjalani ini ya. Jadi nggak usah takut ya dijalani saja. Dan memang untuk yang program ini terutama di luar negeri ya kira-kira kami akan streskan kepadanya untuk kesehatan ya. Jadi sebelum ke magang ya kita akan tanya kepada saat seleksi
untuk riwayat penyakit, kemudian bagaimana kesehatannya, karena itu menjadi penting ya. Jadi diharapkan nanti yang mau ikut seleksi ya, yang sudah tahu kondisi badan seperti apa ya, dan apa namanya, ya kalau misalnya nanti mengikuti Merdeka Cakothan itu bisa itu ya, tapi ada hal-hal lain yang kita nggak tahu ya, karena yang tahu hanya mahasiswa tersebut ya, yang tahu kondisi badan seperti apa ya. Jadi jangan sampai nanti ada kendala ya, terutama kalau sudah pergi ke sana. Ya, jadi eh, diharapkan tadi yang ikut seleksi adalah yang memang sudah tahu kondisinya dan bisa survive ya, bukan survive ini tapi dari kesehatan ya. Kesehatan kalau misalnya mudah batuk itu sih nggak masalah, tapi mungkin ada hal lain yang nantinya bisa mengganggu. Diharapkan nanti yang ikut seleksi tidak mempunyai kendala-kendala seperti itu ya. Dan nanti memang kita itu ya tidak boleh mengundurkan diri ya. Ini merupakan salah satu poin juga ya, karena memang kita di under scam ini kerjasama ya kontraknya. Ya jadi sekali kalian sudah masuk nama itu ya, itu kan sudah tercatat di sistem. Jadi memang betul ya, kalian harus diskusikan dengan orang tua ya. Kemudian kondisi kalian di sini seperti apa, persiapan kalian seperti apa ya, fisik secara mental ya. Kemudian hal-hal lain harus dipersiapkan matang-matang ya, karena ini ya enggak ini ya. Jadi ini adalah satu start yang kalian harus bersikap secara profesional ya, sangat profesional di sini. Jadi apa yang kalian sudah mulai pasti harus kalian selesaikan itu ya. Itu harus karena balik lagi ya, ini bukan tentang diri kalian sendiri, tapi tentang institusi ya, tentang kerjasama, bukan lagi kerjasama di Indonesia tapi sama dengan luar negeri ya. Ini kan yang kita berbeda sistem nih ya, harus tahu itu. Jadi benar-benar kalian pikirkan, persiapkan, dan nanti kalau sudah siap bisa untuk ikut ya, untuk daftar sebagai kandidat magang di Taiwan. Mungkin seperti itu saya Bu Dewanti. Terima kasih banyak Pak Budi Darmawan atas tambahannya. Mungkin dari Pak Lutfi ada tambahan? Ya, baik, mungkin sedikit menambahkan gitu, menggarisbawahi tadi yang disampaikan Mas Zaki ya gitu, dan untuk memberi semangat ke teman-teman angkatan 2022 yang berminat untuk ikut gitu, bahwa karena dari sudut pandang, karena saya dari agribisnis, dari sudut pandang bisnis tentunya sangat menguntungkan ya Mas Zaki, bahwa dengan modal 15 juta bisa kembali hampir 100 juta. Mungkin itu yang perlu digarisbawahi. Terima kasih Mbak Dewanti. Oke, terima kasih banyak Mas Lutfi, ya itu motivasi terselubung ya Pak Lutfi ya. Oke, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak buat Pak Budi Darmawan atas pemberian sosialisasinya. Terima kasih pada Pak Lutfi Zulkifli, dan terima kasih pada Pak Wahyu, Mbak Malinda, dan juga teman-teman semuanya yang sudah lebih dulu berangkat magang. Ada Mas Zaki, Mas Aros, Mas Imam, dan Mas Ainun Najib ya, yang masih sedang bekerja di sana. Oke, mungkin untuk sosialisasi pada hari ini saya cukupkan. Terima kasih banyak atas kesempatannya, atas peluangnya. Sebelum saya tutup, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat beberapa salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih semuanya. Ini, Terima kasih Cinta. semuanya. ya.